Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, mari kita meluangkan waktu untuk ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan pujian yang berikut. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan menikmati hari ini, dan kami memiliki kerinduan untuk mengawali hari ini, beribadah, membaca, merenungkan firman. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 17 dan 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tema renungan hari ini, berdoalah setiap waktu. Saudara-saudara, di zaman yang semakin maju ini, ada satu perlengkapan yang dimiliki oleh hampir semua orang. Bahkan, satu data yang sangat mengejutkan yaitu negara Republik Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat pertama di dunia soal masyarakat dengan rata-rata waktu paling lama dan paling betah memegang handphone. Pada dasarnya, handphone memiliki salah satu fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi. Lalu apa kaitannya handphone dengan tema renungan hari ini? Jika handphone adalah alat komunikasi sama manusia, maka kita harus bersyukur karena doa adalah anugerah dari Tuhan bagi manusia, sebagai alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dari renungan hari ini, kita dapat belajar tentang beberapa perlengkapan rohani yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, yaitu ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah, dan berdoa. Ketopong dalam bahasa Yunani perikepalayan, berarti topi baja yang biasa dipakai prajurit
atau juga helm yang biasa dipakai saat perang. Ketopong akan memberikan perlindungan bahkan menentukan keselamatan seorang prajurit. Dan yang berikut yaitu pedang roh, dalam bahasa Yunani makairantu pneumatos. Pedang adalah bagian yang sangat penting dan sangat berguna sebagai perlengkapan seorang prajurit. Inilah gambaran bahwa firman Allah sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang Kristen. Mengapa dipakai sebutan pedang roh? Tentu mengacu pada konteks yang berusaha digambarkan oleh Paulus, bahwa jemaat ibarat sedang ada dalam peperangan rohani dan memiliki musuh yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pedang roh atau firman di sini berfungsi sebagai senjata dalam pertahanan, tapi juga senjata untuk penyerangan terhadap musuh. Dan berbicara soal berdoa, ada banyak kalimat bijak soal berdoa. Tapi hari ini kita belajar tentang satu kalimat yang bukan hanya bijak, tapi sangat bermakna, yaitu penggalan kalimat yang sudah kita baca tadi. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini mau memberi makna bahwa berdoa jangan hanya waktu tertentu, tapi setiap waktu. Dalam segala keadaan, susah maupun senang, jangan berdoa hanya di saat senang. Jangan juga berdoa hanya di saat susah. Tapi baik senang maupun susah, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa ternyata harus menjadi satu perlengkapan perang, karena itu dapat menjadi senjata penting dalam melawan dan mengalahkan musuh. Saudara-saudara, apakah yang akan terjadi dengan seorang prajurit yang berperang tanpa perlengkapan? Jawabannya sudah jelas, yaitu dia akan sulit menang, tidak berdaya melawan musuh, bahkan juga akan mati dalam peperangan. Hari ini kita belajar bahwa ternyata sebagai orang percaya, kita memiliki musuh yang bernama iblis. Dan musuh ini bukanlah musuh yang dapat dikalahkan dengan mudah tanpa perlengkapan perang. Oleh karena itu, firman hari ini memotivasi bahwa kita harus memiliki perlengkapan-perlengkapan rohani untuk melawan dan mengalahkan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan hari ini memberikan motivasi yang sangat berharga supaya kita mau mengenakan berbagai perlengkapan rohani tersebut. Caranya bagaimana? Mintalah kepada Tuhan, karena Dia adalah Panglima Agung bagi kita. Bahkan Dia memiliki berbagai perlengkapan rohani yang dapat kita pakai dalam peperangan rohani. Tuhan bukan hanya dapat memberikan perlengkapan, tapi akan menjadi pemimpin bagi kita dalam peperangan rohani. Selain itu, kita juga dituntun dengan tema, berdoalah setiap waktu. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Selama ini, bagaimana jam doa kita dengan Tuhan? Apakah orang masih dia berdoa? Apakah pas bangun orang masih dia berdoa? Apakah saat akan bekerja orang masih dia berdoa? Apakah saat akan tidur orang masih dia berdoa? Apakah orang dia berdoa nanti di saat senang? Atau apakah orang dia berdoa nanti di saat susah? Firman hari ini membuat kita marilah berefleksi bahwa satu hari Tuhan anugerahkan 24 jam atau 1440 menit. Ini adalah jumlah waktu yang sangat banyak. Mari kita renungkan. Apakah meluangkan waktu berdoa 5 menit pagi dan 5 menit malam, orang rasa berat dan rasa rugi? Firman hari ini memberikan motivasi bagi kita semua. Marilah kita senantiasa berdoa setiap waktu. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, Tuhan tidak akan menilai doa dari seberapa panjang doa yang Anda ucapkan. Tuhan tidak akan menilai doa dari seberapa indah kalimat yang Anda ucapkan. Tapi Tuhan akan menilai apakah kita mau dan senantiasa meluangkan waktu berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena sudah memberikan kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua di hadapan Engkau.
Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Diberkatilah mereka semua dalam keluarga masing-masing. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Shalom.